Oke, saya akan melanjutkan ya. Pada video ini saya akan membahas tentang bagaimana mencari konsentrasi sampel kalau kita mengetahui absorbansinya ya. Di sini kalau Anda belum melihat video tentang bagaimana cara membuat kurva baku, bisa dicari ya. Mungkin linknya akan ada di deskripsi. Baik. Kita di sini ya sudah mempunyai kurva ya berupa kurva baku vitamin C ya konsentrasi versus absorbansi dengan persamaan garis sebagai berikut ya. Y sama dengan 0,069 X plus 0,022 ya. Oke. Kemudian ya kita bisa lihat di sini ya kita ketahui dari alat ya bahwa absorbansi sampel sebesar 0,45. Nah, preparasi sampelnya bagaimana? Preparasinya adalah ini ya. Sampel minuman kemasan ya disaring, kemudian dipipet 0,5 ml, kemudian ditambahkan aquades 100 ml. Kemudian yang 100 ml ini diambil ya dipipet, kemudian diukur absorbansinya menghasilkan angka 0,45. Nah, sekarang kita akan mencari dulu ya berapa nilai kandungan ya vitamin C pada sampel ya. Pertama-tama kita tuliskan dulu persamaan garisnya ya. Jadi Y sama dengan 0,069X plus 0,022 ya. Oke. Nah, kita substitusi atau kita ganti nilai Y dengan nilai absorbansi sampel ya untuk mencari nilai X, sehingga di sini sama dengan ini X ya. X dulu. X-nya sama dengan Y, ini kan Y ya. Y-nya berarti dia 0,45 ya, karena di sini 0,022-nya berada di ruas kanan positif, maka kalau dipindah ke sini jadi negatif ya. Jadi Y dikurangi dengan 0,022. Oke, sampai sini paham. Kemudian ini dikurung ya, yang depannya juga dikurung ya, depan B-nya tadi, karena akan dibagi dengan nilai slope-nya ya, atau nilai di depan X ini yakni 0,069. Oke, kita bisa enter. Nah, hasilnya adalah 6,202. Ini satuannya sama seperti sumbu X-nya ya, yakni ppm. Tulis sini ya, ppm konsentrasi X-nya. Apakah ini sudah selesai? Tentu saja belum ya, karena ini adalah konsentrasi ketika dia berada di atau dia sudah diencerkan ya, sudah dalam volume 100 ml atau encer ya, sehingga kita harus tahu tuh bagaimana sih konsentrasi dia sebelum diencerkan alias dalam kemasan aslinya itu bagaimana. Nah, ini kan pengencerannya dari 0,5 mili menjadi 100 ml. Anda bisa pakai rumus V1M1 sama dengan V2M2 ya. V1 dikali M1 sama dengan V2 dikalikan dengan M2. Oke, sehingga kalau kita mau mencari V1, kok keluar lagi. Nah, maka V1-nya adalah kita cari dengan ya V2-nya dikali M2 dibagi dengan kalau kita mencari M1, maaf ini salah ya. Kok V1? M1 ya. Nah, kalau kita mau mencari M1, maka V2 dikalikan M2 dulu. Ya, V2 kali M2 berapa ya? V2-nya adalah 100. Oke. M2-nya adalah konsentrasi setelah diencerkan ya, berarti dia 6,2. Kita kurung, kemudian dibagi dengan V1. V1-nya ini ya 0,5.
maka hasilnya adalah 1240,58. Ini satuannya sama, adalah ppm. ppm bisa juga dituliskan dengan miligram per liter. Jadi ini sama. Satuannya adalah 1240,58 mg per liter. Ini sudah selesai, boleh disajikan dalam bentuk seperti ini, atau mungkin salah ya, di copy saja. Atau mungkin Anda ingin menyajikannya dalam kok salah. Saya ketikkan ulang saja. Oke, mungkin Anda ingin menyajikannya dalam bentuk berapa miligram sih dalam satu kemasan ya. Misal di situ sampelnya adalah minuman kemasan, volumenya misal 350 ml ya. Volume dalam satu botol atau satu botol atau satu kemasan itu Anda bisa lihat di keterangannya ya. Katakanlah volumenya 350 ml. Maka ketika Anda pengen tahu berapa miligram vitamin C dalam satu botol, ya silahkan tinggal dikalikan saja angka tersebut ya. Maka ini bisa diketahui dengan mengalihkan angka ini ya. Dikalikan dengan 350 ya, karena masih mililiter maka dibagi 1000 ya, supaya menjadi liter. Oke. Nah, ini dia ya. Jadi dalam satu botol kandungan vitamin C-nya adalah sebanyak 434,14 mg per satu botol ya. Ini mungkin yang Anda pakai sampelnya bukan 350 ml. Misal seperti minuman vitamin C yang 1000 itu ya, 1000 mg, nah itu volumenya 140 ya. Tinggal Anda kalikan saja atau ganti dengan 140 ya. Berarti angka ini ya, berapa miligram per liter dikalikan dengan 140, kemudian dibagi 1000 ya, karena masih dalam bentuk mililiter. Oke, jadi volume hasil akhirnya adalah sebagai berikut. Kandungan vitamin C dalam satu botolnya adalah sekian.